Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang pemirsa Suara Nahdien. Bertemu kembali dengan kami Suara Nahdien dalam acara ngobrol santai bareng Suara Nahdien. Nah, siang ini kita akan mengulas sebuah tema yang saya pikir cukup menarik dan urgent juga untuk didiskusikan, yaitu membedah eksistensi sektor wisata di era pandemi. Jadi ada dua hal yang paling tidak yang saya agak pahami, yaitu bahwa ada beberapa sektor yang berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi di negara ini. Yang satu adalah UMKM, yang satu sebenarnya adalah soal wisata ini. Sektor wisata ini sebenarnya punya peran yang cukup menarik dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Nah, bagaimana prospeknya di era pandemi ini? Nah, ini yang kita perbincangkan. Kali ini kita kedatangan Bapak Haji Irsyad Komar. Beliau adalah owner dari Namiratur dan kebetulan wakil ketua Paguyuban Pelaku Pariwisata Korwil Kudus. Ya, oke. Mas Irsyad Komar. Ya. Kira-kira bagaimana nih potensi pariwisata sebenarnya untuk di tanah air ini? Ya, terima kasih Mas Eros. Jadi kita bicara pariwisata itu tidak ada matinya. Nggak ada matinya. Saya sering ngobrol sama teman-teman Mas Eros bahwa wisata itu selalu ada sepanjang masih ada manusia. Selama masih ada Selama manusia. masih ada manusia itu wisata selalu dibutuhkan. Nah, ini kita bicara yang enak-enak dulu ya. Iya. Bahwa sepanjang masih ada manusia, maka wisata itu tetap eksis. Ya. Itu ya. Jadi kalau kita, apalagi orang wisata itu kan orang yang selalu bahagia, Ya. orang yang senang hatinya, dalam kondisi yang sehat itu, wisata selalu diidentikan seperti itu. Jadi wisata itu berangkat dari rumah selalu yang senang-senang, yang bahagia, Ya. wangi gitu kan, sehat gitu kan. Karena orang yang tidak sehat dia tidak akan bisa menikmati wisata. Orang yang hatinya nggak bisa bahagia tidak bisa menikmati wisata. Maka wisata itu identik dengan hal yang senang, ya. Bahkan ini Mas Eros, orang-orang hebat, ya, orang-orang hebat itu selalu melakukan apa yang disebut dengan wisata. Karena wisata itu luas, ada wisata rohani, ada wisata religi, ada wisata kuliner, dan lain sebagainya. Nah, inilah dunia wisata dan dunia yang menggembirakan. Banyak macam juga. Banyak macam juga. Bayangan kita wisata itu ya hanya di tempat wisata aja ya. Nah, kadang ada orang yang salah persepsi bahwa wisata itu adalah nanti ketika kita sudah berada di destinasi itu, berada di objek wisata itu. Sebenarnya wisata itu adalah ketika kita melangkahkan kaki dari rumah kita itu kita sudah berwisata. Kita melangkahkan kaki, kalau kita naik naik bis itu kita berada di bis itu sudah berwisata. Kita menikmati perjalanan selama yang kita lihat kanan kiri itu disebut wisata juga, Mas. Jadi bukan berarti wisata itu adalah ketika kita sudah sampai di destinasi yang kita inginkan, itu bukan seperti itu, Mas Eros. Dan di negara kita sektor pariwisata adalah sektor yang sangat menunjang terhadap devisa. Bahkan nomor 2 devisa negara itu dari sektor pariwisata. Luar biasa. Nah, ini kita ngomong yang enak-enak dulu kan seperti itu. Kalau kita lihatlah sejarah dunia ini, orang-orang tokoh-tokoh dunia itu selalu dia moving, dia selalu bergerak. Dia tokoh-tokoh dunia itu selalu menginginkan dirinya itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang disebut dengan wisata juga, Mas Eron. Jadi Bukan hijrah dalam konteks. bisa juga bahwa hijrah adalah bagian dari wisata. Oh, itu ya. Wisata dakwah misalkan, wisata religi itu adalah bagian dari wisata. Hijrahnya Nabi itu juga bagian dari wisata. Kan seperti itu. Atau kalau tokoh-tokoh kita ya, kalau dulu ada pimpinan negara kita itu yang sukanya berusukan, itu juga wisata juga sebenarnya kan. Wisata berusukan, wisata ke mana-mana, pasti semuanya ada tujuan, maksud, ada misi-misi tertentu yang harus diemban dalam melakukan wisata ini. Begitu menariknya Mas Eros. Jadi secara potensi ya, secara potensi artinya ini emang harus disupport gitu ya.
maka tidak salah kemudian ada pariwisata juga digabungkan dengan parekraf gitu kan. Iya. Nah, Iya. gimana nih peluangnya yang mesti ada? Iya, jadi gini, parikraf sendiri saat ini itu kan ekonomi kreatif pariwisata dan ekonomi kreatif ini memang harus jalan karena peluangnya luar biasa. Ketika pariwisata tumbuh dengan baik, maka dia punya efek domino yang luar biasa. Di sana ada makanan, penjual kaki lima yang juga menikmati hasil dari wisata itu. Nanti ada teman-teman dari PHRI, Persatuan Hotel dan Rumah Makan Indonesia, itu adalah efek dari tumbuhnya ekonomi. Hotel, rumah makan, souvenir, nanti ada oleh-oleh dan lain sebagainya. Ini adalah efek dari tumbuhnya ekonomi yang sektor wisata. Artinya UMKM itu juga bisa didorong perkembangannya dari sektor wisata juga ini. Betul. Jadi apalagi UMKM ya, yang kita merasakan UMKM itu memang harus juga didorong dengan tumbuhnya sektor wisata. Seperti itu Mas. Saat ini ya Mas, kalau kemudian kondisinya pandemi saat ini, prospeknya seperti apa ini? Kita ingin tahu kejelasannya nih. Ini kalau tadi kita sudah ngomong-ngomong tentang yang enak-enak, yang seneng-seneng, prospeknya bagus. Begitu ada pandemi, saya ingat betul pandemi waktu itu akhir bulan Februari dan awal Maret itu, ini adalah pukulan yang paling bisa dirasakan oleh teman-teman di sektor pariwisata. Dan sektor apapun sebenarnya juga. Tapi wisata menjadi sektor yang paling terpukul, Mas Eros. Terutama nanti kalau sudah recovery, sudah mulai masuk normal kembali, ini baru new normal, maka pariwisata adalah sektor yang paling pertama terdampak dan paling akhir juga terdampak. Seperti itu Mas. Maksudnya paling akhir terdampak? Paling akhir terdampak itu ketika sektor yang lain sudah mulai bergeliat, maka teman-teman wisata di sektor wisata agak sedikit bersabar. Karena memang harus paling akhir menata lagi, dan apalagi kalau sektor wisata ini itu kita ambil dari grup-grup yang banyak ya. Kalau kita wisata itu yang grup banyak, maka untuk saat ini masih berat kita lakukan. Saat ini bisa kita lakukan yaitu yang FIT. FIT itu adalah free individual tourist. Jadi turis yang sifatnya secara personal, yang 1-2 tuh secara skala kecil sekarang masih bisa kita lakukan. Nanti untuk wisata secara personal masih bisa dilaksanakan. Bisa, karena tentu kita harus taat aturan, ya protokol kesehatan harus kita lakukan. FIT misalkan satu keluarga kecil atau pasangan muda yang mau honeymoon dan sebagainya, ini masih bisa kita lakukan seperti itu yang FIT. Untuk yang grup-grup besar ini masih berat untuk saat ini. Kita abaikan dulu soal pandemi. Secara umum sektor wisata yang paling digemari oleh publik di Indonesia itu yang wisata apa ini? Jadi kalau wisata, kita bicara wisata Mas Eros, kita nanti ada yang namanya wisata alam ya. Wisata alam itu ada pantai, ada gunung, ada pemandangan dan sebagainya. Juga ada wisata religi. Kalau di Kudus ini wisata religi sudah tidak diragukan lagi. Bahkan wisata religi Kudus itu, kalau kita bicara sektor Kudus, itu tidak perlu dipromosikan. Tidak perlu dipromosikan, itu sudah berdatangan. Ya, karena ada satu kebutuhan batin yang memang orang itu merindukan itu. Spiritualitas. Leluhur itu. Spiritualitas ini yang nilainya tinggi. Ya. Justru wisata religi ini punya nilai plus juga sebenarnya. Betul. Gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau wisata kuliner yang menjadi tren belakangan ini, apalagi kalau orang sudah malas masak sendiri, dia pengen keluar
kepengen cari suasana baru, ketika ada kafe baru buka pasti lagi booming, pasti booming. Nah ini bentuk-bentuk wisata yang digemari ya. Ada sekarang juga ada wisata edukasi. Kalau wisata edukasi kita memang seringnya ke sektor pendidikan, Mas Eros. Jadi wisata edukasi bagaimana belajar itu tidak hanya di dalam kelas. Sebenarnya belajar dimanapun itu bisa. Nah, tapi teman-teman pariwisata ini coba membuat satu kreativitas yang mengemas bahwa wisata edukasi itu sangat penting untuk teman-teman di bangku kuliah, bangku pendidikan seperti itu. Ini yang disebut dengan wisata edukasi dan masih banyak lagi. Wisata-wisata modern, wisata bentukan baru itu kan juga banyak. Itu tanpa memperhatikan wisata alam, tanpa memperhatikan wisata religi, dia membuat satu model wisata baru yang modern. Ada banyak wahana di sana dan itu juga bisa dikemas juga, di dalamnya ada edukasi juga, di dalamnya nanti ada wahana ketangkasan, permainan dan sebagainya. Jadi wisata begitu luasnya seperti itu, Mas Ernest. Artinya bahwa sektor wisata itu akan selalu berkembang ya. Dilihat dari pernyataan itu karena apa? Saat ini kayaknya di Kudus sendiri ya, selain di Basunan Kudus, Basunan Muria, ada Lenseng, itu juga sekarang berkembang dengan beberapa destinasi baru. Nah, kira-kira kalau yang paling familiar di Kudus dan sekarang menjadi primadona itu apa aja? Kalau Kudus sendiri, Kudus itu yang saat ini menjadi primadona Kudus itu adalah wisata budayanya, ya karena Kudus sangat kenal dengan budaya lokal, punya kearifan lokal di Kudus, termasuk wisata religi yang Basunan Kudus dan Basunan Muria itu saat pandemi ini walaupun dari dinas belum membuka secara resmi, tapi dari yayasan kedua, yayasan dari M3SK dan yayasan Sunan Muria juga sudah welcome. Tentu itu dengan ketentuan yang sangat ketat gitu. Jadi seperti itu, Mas Eros. Jadi kayak yang di Lopong ya saya dengar. Ini ada kawasan wisata baru juga, kemudian di Ternadi kalau nggak salah. Terus ada lagi wisata-wisata yang sekarang ada namanya Danau Toba dari Kudus, itu apa yang saya dengar? Itu ya. Jadi itu wisata baru juga. Wisata ketika ada satu yang baru menjadi sangat viral, Mas. Kudus itu ada wisata Busur angin dan di dekat-dekatnya Lobong sana itu dijadikan sebagai ikon wisata Kudus yang wisata alam. Bahkan wisata alam yang baru-baru ini sangat digemari. Pertama karena murah ya. Wisata alam itu kan hanya merawat dan menjaga kebersihan. Dia tidak butuh maintenance yang cukup mahal. Beda dengan wisata modern ya, kayak di Disneyland atau kalau di Indonesia ada Ancol, ada Jatim Park dan sebagainya, itu maintenance-nya cukup mahal ya. Perawatannya mahal sekali. Tapi kalau wisata alam yang penting menjaga ekosistem alam dan kebersihan, itu biayanya murah gitu. Seperti itu. Ya. Oke, pemirsa, sebelum kita lanjutkan, bagaimana biasa dalam Ngobras ini kita didukung oleh NU Care Lazisnu Kabupaten Kudus. Nah, bagi masyarakat yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya, bisa datang ke NU Care Lazisnu Kudus di kompleks perkantoran NU ini, Kerajaan Kudus, atau bisa lewat nomor rekening dari BRI Syariah itu untuk zakat nanti ada 10193526005, untuk infak
Untuk syariah mandiri, zakat bisa disalurkan melalui 707 438 4212, sedang infak bisa disalurkan melalui rekening 70648461013. Ada lagi bank muamalat, bisa dikirim ke bank muamalat juga transfernya. Untuk zakat bisa lewat nomor rekening 506 001 0053, dan untuk infak adalah 506 001 0054. Ada lagi nomor rekening bisa juga disalurkan transfer lewat rekening bank BTN. Untuk infak yaitu melalui nomor rekening 1820130001176. Nah, terima kasih kepada Eduker Lazino yang selalu support kita dalam ngobrol kali ini. Nah, lanjut kembali lagi ke Mas Irsyad. Ya. Tadi kalau wisata religi demikian menariknya, Ya. dan support yang paling banyak mensupport itu dari sektor mana? Publik, Mas, yang sehingga wisata religi itu tidak perlu promosi bahkan. Iya. Menariknya di mana ini kita? Jadi ada satu kerinduan secara spiritual. Orang itu pengen batinnya itu, secara batin dia itu bahagia, tidak hanya lahir, Mas. Kadang kalau kita hanya pengen bahagia, sekedar bahagia luar, itu masih ada kekeringan secara spiritual. Maka orang larinya ke wisata religi. Seperti itu. Termasuk kita melakukan ibadah sholat itu kan bagian dari wisata religi juga, seperti itu. Ada ketenangan batin. Seperti itu. Soal kenyamanan jiwa sebenarnya ya. Iya. Wisata itu soal kenyamanan. Iya, soal rasa. Jadi soal rasa. Wisata itu soal rasa, dan saya kira rasa itu tidak bisa dibohongi. Gitu ya. Iya, tidak bisa. Orang itu sudah dipoles sedemikian rupa, kalau dalamnya masih rapuh, maka tidak bisa. Jadi soal rasa, soal spiritualitas itu adalah soal batin dan tidak bisa dibohongi. Seperti itu, Mas. Tidak hanya di teori percintaan ya. Di teori wisata juga bisa rasa seperti itu. Oh iya. Dan menarik lagi, Mas, bahwa wisata itu sangat universal. Jadi tidak hanya milik orang kaya, tidak hanya miliknya orang yang berduit, atau hanya milik kelompok-kelompok tertentu, tidak. Bahkan kalau kita baca sejarah, Rasulullah itu pernah wisata yang selama sepanjang perjalanan sejarah manusia itu belum pernah dilakukan. Apa itu? Wisatanya adalah wisata Isra. Betul. Kalau kita sering bawa wisata itu kan dalam negeri, luar negeri kan, kita promosinya seperti itu, Mas. Wisata dalam negeri dan luar negeri. Kalau Rasulullah wisatanya wisata luar negeri dan luar angkasa. Iya. Waktu itu kan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Al-Aqsa, kalau sekarang itu harus pakai paspor, harus pakai visa, Mas. Sudah luar negeri itu. Dari Palestina, dari Mekah ke Palestina, itu kan sudah beda negara. Harus pakai paspor, pakai visa. Hanya saja sekarang dulu belum ada kantor imigrasi, belum ada petugas imigrasi yang ngecek itu. Pertanyaannya, apakah waktu itu Rasulullah berangkat wisata Isra Mi'raj, ini paketnya paket Isra Mi'raj, itu ada pemandu wisatanya enggak? Ada TL-nya enggak kan? Ada tour leader-nya enggak? Ternyata ada, Mas. Tour leader-nya adalah Malaikat Jibril. Dan pertanyaan selanjutnya, ini yang berkenaan dengan nanti sektor wisata itu menjadi kompleks. Apakah ketika Rasulullah berangkat wisata minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha, naik dan menikmati banyak ragam wisata, ya, ada selama perjalanan itu melihat ada orang yang baru saja menanam padi, potong, tumbuh lagi dan seterusnya, banyak pelajaran yang diambil. Itu ternyata
pertanyaan selanjutnya adalah apakah waktu itu Rasulullah pulang wisata bawa oleh-oleh enggak? Nah ini bawa oleh-oleh enggak Mas Eros? Ya. Ternyata bawa Apa juga oleh-oleh. itu? Oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Jadi kita bersyukur sholat 5 waktu itu yang dulu 50 waktu menjadi 5 waktu, ini adalah oleh-oleh dari berangkat wisatanya Rasulullah pada saat menikmati paket wisata Isra Mi'raj. Jadi itu. Jadi makanya kalau sekarang ada orang berwisata itu harus mampir oleh-oleh. Terkadang bukan berapa banyak oleh-oleh yang kita berikan ke orang-orang, ke tetangga, ke keluarga, tapi ada satu ciri khas. Ada ini belinya itu kan yang berada di tempat kita berwisata itu. Jadi ini unik-unik sekali Ya, menarik ya pemirsa. Ternyata ada background historis dan support spiritual juga ternyata terkait wisata ini. Ini saya baru tahu ini. Jadi ternyata bisa mengaitkan juga dengan Isra Mi'raj terkait dengan wisata gitu kan. Nah, selanjutnya Mas, kira-kira di era saat ini untuk menyongsong nanti normal baru kembali gitu kan, yang harus dilakukan agar sektor wisata kembali berkembang secara melesat. Kalau sekarang bahwa kita itu memang lagi prihatin semua, tapi janganlah terlalu dalam sedih kita ya. Maka saya ada satu tip untuk bagaimana kita kembali bergeliat kembali ya. Yang pertama bahwa kita harus siapkan apa yang disebut dengan 4K. Apa itu 4K? Pertama adalah kita ada kompromi Mas. Kompromi. Makanya wisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Wisata itu banyak komponen yang harus bersama-sama saling mendukung. Maka kompromi ini dibutuhkan. Saat ini misalkan sektor wisata itu ada transportasi, ada PHRI tadi, ada hotel, rumah makan, ada destinasi itu sendiri, dan tentu ada peserta ya, ada tamu yang mau kita bawa, kita layan. Semua itu harus ada kompromi. Itu yang pertama adalah kompromi. Pertama adalah kompromi. Yang kedua adalah komitmen. Kalau kita sama-sama bahwa kita mau memajukan sektor pariwisata, harus ada kemauan yang kuat, kebersamaan. Maka komitmen ini itu bagaimana caranya di pandemi ini? Ya tentu kita harus sesuai dengan aturan. Ada protokol kesehatan dengan sangat ketat harus kita kerjakan. Komitmen ini menyeluruh ya, nggak cuma yang dari. Jadi saya kira kalau komitmen ini tidak hanya di wisata saja, semua kalau kita mau bahwa COVID-19 ini lenyap, maka kita harus sama-sama berkomitmen untuk menjalankan protokol kesehatan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah komunikasi Mas Eros. Maka tentu ada banyak faktor yang perlu diajak ngomong. Kalau dari pihak pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, jadi ada kebijakan yang harus kita taati bersama. Tapi dari sisi yang lain itu kan ada sektor yang merasa dirugikan. Ini mohon maaf, karena dampak pandemi ini menjadi seakan-akan buah si malakama. Bagi pemerintah pun seperti itu, apalagi bagi kita masyarakat secara luas. Masyarakat wisata menjadi sangat terpukul. Bagi pemerintah buah si malakama. Mau di stop secara total, ini menjadikan sangat eman-eman juga. Iya. Mau di lockdown juga akan berbahaya juga. Maka yang penting adalah komunikasi. Dan yang terakhir adalah perlunya ada kolaborasi. Nah ini penting. Ada banyak komponen yang harus bersama-sama. Jadi seperti itu Mas Eros. Kita memang pandemi menjadi pukulan yang sangat berat terutama di sektor pariwisata. Walaupun misalnya di era saat ini sektor wisata mau nggak mau harus diharap, tapi bahwa masa depan wisata tetap cerah ya Mas ya. Iya. Jadi
begitu nanti sudah betul-betul normal, maka saya yakin, hakul yakin bahwa wisata akan bergeliat kembali. Ya. Jadi apa ini masa depan wisata? Sebenarnya wisata itu kan saat ini menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi menjadi apa ini menjadi tersier kembali, tapi itu menjadi kebutuhan primer. Ya seperti itu, karena orang sudah butuh itu. Ya, untuk keluar dari penat rutinitas. Iya, gitu ya. betul. Iya seperti itu. Iya, kalau misalnya ya, ini kebetulan ini mendekati hari santri gitu kan. Jadi ada sekian banyak prospek wisata itu. Ya. Dan apa yang bisa diambil santri untuk mengambil peran-peran itu? Jadi saya harus kembali lihat sejarah. Ya. Sebelum Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di dunia, itu kan para kiai sudah memikirkan bagaimana kaum santri itu maju. Maka sebelum NU lahir itu sudah ada Nahdlatul Tujar, Mas. Maka ini bagian dari kita itu menjadi seorang, kalau saya menyebutnya santripreneur. Santripreneur adalah santri entrepreneur kan seperti itu. Maka kalau tidak salah tahun 1918 ya, 1918 itu kan Nahdlatul Tujar didirikan. Mbah Kiai Wahab Hasbullah dan para kiai yang lainnya. Itu kan 8 tahun sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, sebelum berdirinya NU, itu sudah ada Nahdlatul Tujar. Maka kalau kita tarik kesimpulan sekarang bahwa santri harus berperan. Ini jelang hari santri harus berperan sebagai seorang santri sekaligus sebagai seorang entrepreneur. Kalau saya nyebutnya santripreneur. Jadi seorang santri yang juga harus menjadi seorang entrepreneur. Karena Rasulullah sendiri itu kan mulai dari remaja sudah menjadi seorang entrepreneur, sudah menjadi seorang bisnis. Bahkan durasi waktu seorang kenabiannya Rasulullah itu dengan entrepreneur pebisnisnya lebih banyak menjadi seorang entrepreneur. Itu lintas negara juga. Lintas negara sudah ke Syam, ke Syria dan dilakukan Rasulullah ketika masih remaja seperti itu. Maka inilah semangat spiritualitas para kaum santri. Saatnya kita bangkit ya, menjadi seorang saudagar muda, menjadi seorang santri yang entrepreneur. Bahkan menjadi ikhtiar untuk menuju al-mu'minul. Betul. Jadi kuatnya seorang mukmin itu sangat penting dibanding hanya sekedar dia dari sisi ibadah, dari sisi anunya kuat, tapi dari sisi ekonominya malah terabdikan. Jadi dua-duanya harus kita jalani. Seperti itu Mas. Kalau kemudian santri ini menjadi penting mengambil peran itu, nah kebetulan ini Mas Reza adalah salah satu motivator yang cukup dikenal juga lewat lembaga training Al-Mawaddah Center ya, nggak salah. Nah, kira-kira yang perlu disiapkan oleh santri untuk kemudian mengambil peran-peran itu apa ya? Ya, jadi santri itu harus semangat untuk menjadi seorang pengambil tali estafet dari para senior dan kiai-kiai kita. Karena tentu Rijalul Ghad ini adalah Syubbanul Yaum, Rijalul Ghad. Jadi pemuda hari ini akan menjadi pemimpin masa depan ya. Jadi siap untuk menjadi seorang pemimpin. Inilah santri. Jangan sampai santri ayam-ayam gitu kan, dia merasa sudah nyaman karena sudah ada orang tua, karena sudah didampingi oleh para kiai-kiai. Tidak, santri harus bangkit dan kita kelak juga akan menjadi dan menggantikan para kiai-kiai, akan menggantikan para pemimpin-pemimpin kita yang akan datang. Seperti itu. Kira-kira teori 4K tadi berlaku nggak Mas untuk menyiapkan santri mengambil peran-peran di sini? Iya, sangat berlaku Mas. Ya. Jadi ada komunikasi, ada kolaborasi,
terus ada komitmen, itu semua harus diterapkan juga. Ada 4K itu. Jadi 4K tidak hanya kita berada di masa pandemi saja Mas, tapi itu kita lakukan di semua waktu, di semua kesempatan bisa kita lakukan itu. Tinggal perlu penyesuaian kayaknya situasi ya, apa. Ya. Agak menarik dan menarik banget ya kawan-kawan, dan saya pikir ke depan ini kita akan tetap optimistis bahwa sektor wisata akan berkembang dengan baik. Ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pesan dari Ya. Mas Ersan. Saya berpesan pada teman-teman di sektor wisata, karena kebetulan terutama saya saat ini menjabat sebagai sekretaris HPI Kudus, Himpunan Prawisata Indonesia, bahwa teman-teman di wisata, baik itu di BPW Korwil Kudus, di HPI Kudus, dan semua teman-teman di lini yang lain, tetaplah semangat, karena masa depan ada di depan kita. Bahwa wisata itu sangat universal, tidak bisa dikotak-kotakan dalam satu golongan dan lain sebagainya. Teringat ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu juga butuh seorang tour leader waktu itu. Ya, memang ketika Rasulullah hijrah itu dari rumah menuju ke istirahat sebentar di Gua Sur, itu hanya berdua. Tapi ketika dari Gua Sur menuju ke Madinah, Rasulullah itu menggunakan jasa pariwisata, atau kalau boleh disebut adalah tour guide atau tour leader. Ada guide-nya Mas, dan guide-nya itu, mohon maaf waktu itu seorang musyrik ya, seorang non muslim, sehingga inilah yang saya sebut wisata itu tidak didominasi oleh satu golongan, itu universal, yaitu Abdullah bin Uraikid. Dia seorang guide yang sangat berpengalaman, bahkan membuat satu rute yang jarang dilalui oleh orang, sehingga Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar itu selamat dari Makkah menuju Madinah karena berkat dari guide seorang Abdullah bin Uraikid. Nah, inilah pesan saya pada teman-teman dunia wisata, jangan terlalu bersedih, masa depan sudah berada di depan kita jemput kesuksesan, dan nanti kita akan merasakan manisnya, nikmatnya apa yang kita perjuangkan dan kita cita-citakan. Seperti itu Mas. Ya. Terima kasih, sangat menarik berbincang dengan Mas Ersan hari ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menjalankan aktivitas dengan normal, dunia wisata kembali dengan baik, dan semua sektor bisa kembali dengan baik. Terima kasih, saya Eros. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.